Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021. Doa saya tidak pernah berubah untuk saudara bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman, pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita tentunya semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-29. Itu artinya kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Saya percaya bahwa kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan satu hari satu pasal ini akan semakin mendewasakan, membuat Anda bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicara Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Perayaan di kemah disebut pertama kali dalam Bilangan pasalnya yang ke-29 ini. Bangsa Israel merayakan ini setiap tahun selama 7 hari. Perayaan ini dipenuhi oleh musik, doa-doa, upacara ritual, dipenuhi oleh manusia, dan ada binatang kurban tentunya akan dikorbankan. Perayaan ini adalah saatnya seluruh bangsa Israel merayakan musim panen dan memperingati rasa lapar dan haus selama telah berputar-putar di padang belantara. Tentunya hal ini merupakan suatu perayaan yang indah dan meriah. Mungkin itulah alasannya mengapa ratusan tahun kemudian, pada hari terakhir dari perayaan kemah, Tuhan Yesus berdiri di bait suci untuk mengatakan bahwa masih banyak dari bangsa Israel yang kelaparan, kehausan, dan kekeringan dalam diri mereka secara rohani. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 7 ayat 37-38 berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Itu adalah hari terbesar dalam perayaan besar tahunan, dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Israel tidak ada pesta yang dapat memuaskan kebutuhan rohani. Pasti sebuah perayaan besar dapat menciptakan perasaan gembira, tetapi hanya Yesus yang dapat memuaskan kehausan rohani. Amin. Pastilah akibat pandemi COVID-19 ini, orang, bahkan kita mungkin salah satunya, sangat menanti-nantikan saat-saat adanya pesta, perkumpulan yang besar, perkumpulan yang banyak, dan berharap kita dapat menghadirinya dan mencoba mendapatkan kepuasan tersendiri dalam pesta tersebut. Masalahnya dengan pesta-pesta itu adalah selalu ada saat di mana pesta itu berakhir. Mungkin 7 hari, mungkin 2 hari, atau mungkin hanya 1 jam. Rasa haus dan lapar akan kesenangan dan kegembiraan akan timbul lagi, bukan? Perayaan keagamaan dan pesta sebesar apapun tidak akan pernah dapat memenuhi kehampaan yang kita rasakan ketika kita jauh dari Tuhan. Kehampaan yang kita rasakan jauh di dalam hati kita akan terpuaskan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya dengan kehausan kita, dan Ia akan memberikan kita air hidup yang bisa memuaskan bagian paling kering di dalam hidup kita. Karena itu, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, rindukanlah senantiasa untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Karena apapun yang dapat dilakukan oleh dunia ini untuk coba menghibur kita dan mengambil semua kejenuhan kita, itu hanya akan sifatnya sementara. Namun ketika kita datang kepada Kristus, berjumpa secara pribadi dengannya dalam hadiratnya, itu akan memuaskan dahaga kita, dan dahaga kita akan membawa kita kepada pembaharuan demi pembaharuan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini akan terus mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak akan pernah dapat memberikan kepuasan kepada kita kecuali Yesus yang adalah sang sumber segala sesuatunya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan itu terjadi dalam hidup kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.